A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'idunya ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya keluarga besar persaudaraan Setia Hati Terate dimanapun kita berada. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan semoga kita semuanya diberikan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, materi yang akan saya bawakan adalah sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Tapi sebelumnya, untuk saudara-saudara, kami mohon dengan sangat hormat, sebelum saya sampaikan makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya dalam penyampaian materi ini tentang kerohanian, di mana rohani itu adalah letaknya di hati atau di jiwa kita. Semua saudara-saudaraku, sekali lagi saya himbau agar supaya yang dirinya merasa hamba ini yang bisa segala-galanya, yang saya ini hambanya, punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, kekayaan, mohon diturunkan. Karena kerohanian itu letaknya di hati, bukan di akal. Yang merasa dirinya ahli kitab atau hafal Al-Quran, yang merasa dirinya hafal hadis, yang merasa mungkin saat ini jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, dan lain-lain sebagainya, mohon diturunkan. Karena kalau seandainya tidak diturunkan dan masih ada rasa keegoan dirinya hamba ini, tidak mungkin pelajaran tentang kerohanian ini masuk di dalam hati. Ibarat kata, saya ibaratkan sebuah gelas. Jika gelas itu masih diisi penuh isinya serta ditutup, tidak mungkin bisa diisi. Alias kalau seandainya pun diisi pasti akan tumpah. Tetapi saya harapkan kosongkanlah gelas itu, buka tutupnya,
agar gelas itu bisa diisi dengan air. Begitu pula dengan diri kita, selama kita ingin membenahi rohani kita, membenahi jiwa kita agar menjadi baik, menjadi manusia yang berbudi luhur, tentunya semuanya saya harapkan, sekali lagi saya mohon maaf, tolong turunkan saat ini. Tolong turunkan dulu, kosongkan dulu, supaya apa yang akan saya sampaikan itu bisa masuk di dalam hati. Saudara-saudara rahimakumullah, bahwasanya manusia ini ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani ini, dan yang kedua adalah unsur rohani. Rohani letaknya ada di hati kita. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan atau tidak membahas tentang jasmania. Saya harapkan saudara-saudara juga begitu. Tidak banyak menggunakan akal di kepalanya. Tapi gunakanlah rohaninya. Tapi letakkanlah dalam mendengarkan ini, dalam mendengarkan makalah ini di dalam rohani. Di mana unsur rohani ini yang namanya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu. Nafsu itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ujian apakah manusia itu nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan rohani yang bersih atau tidak. Makanya di dunia ini, selama kita hidup di dunia, diberikan ujian, yaitu diberikan yang namanya nafsu. Dan nafsu itu ada dua golongan. Yang pertama, nafsu basariyah. Nafsu basariyah ini letaknya hanya menggunakan akal atau pikiran, bisa dikatakan hanya di dalam syariat. Dan yang kedua adalah dari unsur basiroh atau golongan basiroh, nafsu basiroh. Basiroh itu letaknya ada di kesadaran hati, ada di kesadaran rohani yang betul-betul menyadari bahwa jiwa seseorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan jiwanya, dengan mensucikan rohaninya. Yang pertama nafsu basariyah, dan yang kedua basiroh, letaknya di hati. Tentang nafsu basariyah itu ada dua kelompok, yaitu nafsu amarah dan nafsu nafsiyah, atau ada juga yang menyebut sufiyah. Nafsu amarah atau nafsu nafsiyah ini itu mengajak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeret diri kita supaya melupakan Tuhan Sang Maha Pencipta, di mana dalam bentuk ujian tadi, yaitu melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nafsu nafsiyah atau amarah ini jika tidak pernah dididik, ya seperti kita ini golongan atau bisa digambarkan sebagai nafsu hewan, seperti halnya hewan kera, hewan ular. Kalau dalam bentuk amarah mungkin itu manusia itu jiwanya seperti kera. Kalau munculnya rakus,
Ya bisa digambarkan kalau dalam hewan ini yaitu ular. Apapun nama manusia ini, jika nafsu hewaniyah itu dalam bentuk ular itu, jika tidak pernah dididik dan tidak pernah diarahkan, maka apa yang keluar? Rakus. Semuanya dimakan. Tidak hanya makanan berbentuk makanan pokok, tetapi namanya manusia ini sampai besi, aspal, dan lain-lain sebagainya itu dimakannya. Nah, lebih rakus daripada hewaniyah. Itulah sifat manusia yang terletak di nafsu basariyah. Antara nafsu amarah dengan nafsu nafsiyah. Atau ada yang menyatakan sufiyah. Tetapi kita tidak tahu di satu sisi ada yang namanya nafsu basiroh. Basiroh ini menyesali apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat, itu mereka sadar, betul-betul menyadari, menyesali bahwa kita selama ini telah melakukan kezaliman. Suatu contoh, kita ini dalam ibadah sholat atau dalam ibadah apapun, kenapa saya ini tidak bisa khusyuk? Kenapa saya ini selalu melupakan Tuhan yang Maha Kuasa? Kenapa saya ini selalu melakukan kezaliman angkara murka di muka bumi ini? Sehingga mereka menyadari, ingin bertobat, muncullah yang namanya nafsu alwamah ini tadi. Di dalam golongan basiroh, nafsu alwamah. Menyadari sesadar-sadarnya dirinya telah selama ini berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dia menyadari telah berbuat dolim selama ini, maka muncullah yang namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini sudah mengalami yang namanya nafsu ketenangan, yang sudah bisa menguasai, yang sudah bisa mendidik dalam rohani kita, sehingga kita tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir tentang kehidupan ini apa yang terjadi. Entah itu kita dikasih kekayaan, entah itu dikasih kita kemiskinan, itu tidak membuat khawatir. Bahkan besok tidak bisa makan pun, di situ sudah tidak mengalami yang namanya kekhawatiran atau kegelisahan. Itu nafsu mutmainnah. Nafsu di mana hati ini sudah sadar bahwa nafsu basiroh ini sudah sadar. Basiroh itu apa? Matanya hati. Basariyah itu matanya kepala. Kalau basariyah, kalau basiroh matanya hati ini. Di sini saya akan mengajak kembali, mengingat-ingat kembali, yaitu bagaimana cara membersihkan hati ini lewat nafsu basiroh atau kesadaran hati untuk membersihkan rohani kita. Itu sifat bagaimana kita harus mengondisikan rohani kita ini. Maka kenalilah dirimu dulu dan didiklah keempat nafsu itu, supaya engkau mengerti sejatinya siapa dirimu ini. Saudara-saudara rahimakumullah. Tadi penjelasan tentang bagaimana unsur manusia ada dua unsur, rohani dan jasmani. Dan rohani itu diberikan nafsu oleh Tuhan, yaitu bisa digolongkan nafsu basariyah dan basiroh. Basariyah itu ada amarah atau nafsiyah, dan basiroh itu ada alwamah dan mutmainnah. Sekarang kita menginjak sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana khusus untuk orang Islam itu sering kita baca, sering kita dengar
di pengajian-pengajian, bahkan mungkin sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru ngaji kita. Sifat 20 antara lain adalah wujud, hidam, bakok, mukhalafatul lil kafatisi, yamu binafsihi, wahdaniyah, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, khodiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, sampai mutakaliman. Nah, itu semuanya bisa dibagi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok, yaitu sifat nafsianya Allah, sifat salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dari 20 sifat Allah tadi, itu kebanyakan manusia, kita yang belum mengerti, kita yang belum mendengar, seharusnya itu menjadi sifatnya Allah dan mutlak itu sifatnya Allah. Yang namanya sifat wajib itu harus ada, tidak harus tidak ada. Harus ada dan mutlak. Tetapi kenapa selama ini walaupun kita sering dengar-dengar, sering diucapkan, semuanya kita rebut. Kita rebut sifat Allah itu. Sifat yang pertama, sifat wajibnya Allah itu apa yang pertama? Sifat wujud. Harus ada. Allah itu harus ada dan tidak boleh tidak ada. Sifat wujud itu harusnya kita juga bisa memahami, kita bisa mengerti kenapa selama ini kok seolah-olah Allah itu tidak wujud, seolah-olah itu Allah itu samar, seolah-olah Allah itu gaib. Padahal di situ jelas-jelas yang memiliki sifat wujud adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya namanya sifatnya hamba, makhluk ini, kalau sudah sifatnya Allah itu wajibnya wujud, hamba ini ya tidak wujud. Kebalikannya seharusnya. Kebalikannya dari sifat wajibnya Allah wujud, itu berarti harusnya tidak wujud. Kenapa manusia selama ini, makhluk di dunia ini, yang merasa wujud, akhirnya kita yang merasa wujud, wujudnya Allah itu dianggaplah gaib. Itu nafsiyah Allah. Atau bisa dikatakan sifat wujudnya Allah itu merupakan keesaannya Allah. Yang wujud, yang harus wujud, yang wajib wujud, seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak wujud, ya seharusnya makhluk kita ini, manusia ini termasuk, seharusnya tidak wujud. Tapi dengan akal menggunakan pikiran ini, akhirnya kita merasa diwujudkan. Akhirnya yang nampak adalah ya wujud. Contoh, kita ini kelihatan wujud. Mungkin bunga ini wujud, yang wujud. Terus Allah yang mana? Pertanyaannya seperti itu. Banyak manusia tidak mengetahui tentang hal ini. Seperti halnya di dalam surah berapa ini ya, lihatkan. Dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ibadihi la illam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi birakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Rasulnya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram yaitu di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina, yang telah kami berkahi daerah-daerah sekitarnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya Allah itu adalah Alladzi. Alladzi. Alladzi itu apa? Alladzi itu yang bisa disebut adalah yang maha hidup, yang memiliki nama Allah. Kenapa di dalam setiap melakukan aktivitas apapun kita diperintahkan oleh Rasulullah itu harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Berarti masih ada yang memiliki nama Allah itu siapa? Allah masih sebatas nama. Dengan menyebut nama Allah. Berarti kita harus tahu yang memiliki nama Allah itu siapa. Nah, itulah yang disebut Alladzi. Alladzi seharusnya memang tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun. Tidak bisa dibayangkan oleh suatu apapun, tidak bisa dibandingkan oleh suatu apapun. Untuk mempermudah saya sebut itu namanya hidup. Ya hidup di luar dirimu, ya hidup yang ada di dalam dirimu. Apakah kita mungkin bisa berbicara seperti ini, bisa ngomong seperti ini tanpa ada hidup di dalam dirimu? Mana mungkin kita berbicara? Seharusnya manusia berpikir di situ. Seperti halnya tadi, sudah dikatakan sifat wajibnya Allah itu wujud. Dan tidak boleh wujud itu selain Allah itu ada. Yang harus wujud secara pasti ya hanya Allah, tidak kita. Satu misal contoh saja. Saya ini membuat boneka. Saya ini merancang boneka seperti ini. Atau anggap saja boneka ini kita, manusia. Nah, awalnya tidak ada. Nah, saya hilangkan ya, awalnya ini tidak ada. Terus lalu saya adakan. Yang wujud itu seharusnya yang mengadakan, bukan yang diadakan ini. Tapi persoalannya, selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan turun-temurun, yang merasa wujud yang diciptakan. Kita sebagai manusia harus berpikir di situ. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Saya menyampaikan hal ini agar supaya saudara-saudaraku khususnya untuk organisasi besar Persaudaraan Setia Hati Ternate, ya pada umumnya untuk seluruh umat yang dimana melihat video ini, agar supaya penyampaian ini tentang rohani ini tidak seperti kentut dalam sarung, ya muter terus di situ, tidak pernah keluar akhirnya bau. Seperti benang kusut, selalu muter tidak bisa diurai. Ya, selama ini kita masih seputaran itu saja. Seharusnya kita ini tidak wujud, tapi mengaku ini kita wujud. Bagaimana untuk melihat Allah itu wujud atau melihat Allah itu ada? Ya, diri kita manusia ini yang merasa wujud atau ada.
lepaskanlah imanmu merasa dirimu ada, tapi kembalilah dirimu merasa tidak ada. Akhirnya yang ada sejatinya itulah yang ada. Siapa yang ada? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia ini jika ingin melihat, ingin tahu bahwa Allah itu seperti apa, ya kembali ke asalmu. Kembalilah ke asalmu, walaupun engkau diadakan, yakini imanmu dalam hati bahwa kamu ini, kita ini tidak ada, maka nyatalah yang ada, atau maka nyatalah yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudaraku mengerti tentang hal ini. Yang kedua adalah tentang sifat wajibnya Allah, yaitu hidam. Hidam itu artinya adalah terdahulu. Yang namanya terdahulu, sebelum makhluk-makhluk semuanya di alam semesta ini diciptakan, yang terdahulu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Itu Sang Maha Pencipta tadi, yang wajib ada. Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita ini kan sudah tadi saya katakan bahwa diri kita ada jasmani dan rohani. Jasmani inilah kemana larinya dalam diri kita ini. Kalau kita sudah meninggal dunia, ya larinya kembalinya ke tanah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah unsurnya. Ya, dari tanah, maka kalau setelah meninggal dunia kembali kepada tanah. Nah, roh ini kemana roh ini? Roh ini kembalinya ya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Roh atau jiwa di dalam diri kita ini itu masih kesebut makhluk. Ya. Ada yang menyebut itu roh, ada yang menyebut itu jiwa, ada yang menyebut apalah. Nah, jadi itu yang terdahulu itu adalah hanya Allah. Nah, bagaimana dengan roh kita? Roh ini akan hilang tatkala roh ini akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala sudah tidak mengakui roh ini ada. Kata-kata roh, kata-kata jiwa itu sudah tidak mengakui, sudah tidak mengimani kita ini ada. Roh ini ada, yang kesebut nama roh atau jiwa ini sudah hilang. Alias manusia di dalam diri kita ini sudah bertajalli mutlak. Bertajalli mutlak siapa? Yaitu menyatakan dirinya adalah yang hidup. Tapi bukan jasad ini yang hidup, tetapi di dalam dirinya yang mengucapkan, yang bisa melihat, yang bisa bergerak. Ini tanpa hidup, tanpa Allah di dalam kita, ya tidak mungkin bisa bergerak. Untuk memahami itu, saudara-saudaraku, mungkin saya bukakan Mushaf Al-Quran sebentar, biar saudara-saudaraku dimanapun berada mungkin lebih paham. Kita sebut atau tauhid puncak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu di surat At-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis sholata li zikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, sungguh aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Diulangi sampai 2 kali. Sungguh aku ini adalah Allah, dan tidak ada
tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk selalu mengingatku. Di sini kita harus paham. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada selain aku. Yang tersebut nama Allah itu, yang masih disebut nama, yaitu yang memiliki nama Allah itu, yaitu Alladzi. Seharusnya tidak bisa disebutkan, seharusnya tidak bisa digambarkan, seharusnya tidak bisa diangan-angan, maka saya sebut itulah hidup. Hidup siapa? Ya hidup yang ada di dirimu, di dalam dirimu itu. Dan hidup yang ada di luar dirimu. Inilah saudara-saudara. Ini loh. Ya. Hidup itu ya ini. Ini. Jangan gunakan akalmu. Jangan gunakan mata basariahmu ini. Tapi untuk mengetahui bahwa hidup itu ini loh. Gunakanlah mata basirohmu. Ya di dalam hati tadi. Dengan memiliki rasa iman, dengan memiliki rasa keyakinan bahwasanya semua yang menguasai, semua yang berkehendak, semua yang melakukan, ya hanya hidup itu. Hidup di luar dirimu dan di dalam dirimu. Tetapi kenapa manusia ini yang sudah nyata-nyata bahwa itu sifatnya Allah, kita rebut, diri kita merasa hidup itu permasalahannya. Untuk mengetahui seperti apa? Untuk mengetahui ya dirimu ini, imani di dalam basirohmu itu, dalam jiwamu itu, kamu ini tidak hidup. Kita ini ibarat kata seperti patung yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berucap. Kalau tidak diucapkan, siapa yang bergerak? Yang bergerak itu Alladzi, ya hidup. Yang hidup di dalam dirimu sendiri. Dan di luar dirimu ini. Makanya nanti setelah roh ini menyatakan atau jiwa ini menyatakan bertajali mutlak dengan cara selalu berzikir, maka sudah tidak ada yang namanya itu aran roh atau aran jiwa. Contoh seperti ini. Ada air lautan. Air lautan. Tatkala ada hujan, hujan itu turun, itu masih disebut air hujan. Sampai ke tanah, ada yang disebut air comberan, ada yang disebut air sungai. Tetapi kalau semuanya sudah kembali ke dalam lautan, mana yang disebut air hujan tadi? Mana yang disebut air sungai tadi? Ya tidak ada, semuanya disebut air laut atau air lautan. Begitu pula dengan jiwa kita, atau yang namanya roh ini, yang tadi disebut namanya jiwa ini, kalau sudah bisa kembali kepada Allah, bisa kembali Alladzi, bisa kembali kepada yang hidup, atau bertajali, yang ada ya hanya hidup itu, yang menggerakkan dirimu, baik di dalam dirimu atau di luar dirimu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dinamakan khidam tadi, bahwa maksud khidam adalah terdahulu. Karena roh itu diciptakan sebelum jasad. Roh itu tercipta daripada
atau Nur Muhammad kalau bisa dikatakan. Tetapi ringkasnya, roh itu atau jiwa itu berasal dari wanafaktu, ditiupkanlah roh. Dari siapa? Ya dari Allah. Nah, ya itu yang tidak bisa mati, alias itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum jasad ini. Bahkan sampai mungkin sampai kiamat, yang namanya roh itu sebetulnya sudah diciptakan. Ini mengandung kepada siapa, ini nanti anaknya siapa, ini jadi keluarganya siapa, ini sudah ditentukan sama Allah yang terdahulu. Nah, baru diciptakan jasad ini. Akhirnya ditiupkanlah roh itu ke dalam rahim ibu kandung. Ya, sejatinya yang terdahulu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kedua atau hitam. Bagaimana dengan bakok? Bakok itu artinya kekal. Kekal itu merupakan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajibnya Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana sifatnya makhluk ini? Makhluk di alam semesta ini termasuk diri kita. Ya sifatnya adalah fana, lawan daripada bakok. Kita ya jangan menganggap kita bisa kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di mana roh tadi saya katakan roh atau jiwa ini tidak mati alias kekal. Kalau sudah bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Tapi bagi siapa yang tidak bisa ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tetap kekal. Pertanyaannya kita memilih mau bertemu Allah dulu di dunia ini atau tidak. Kalau kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, memiliki hati nurani, yang memiliki kerohanian, ya ini pasti akan mengingat tentang kerohanian kita atau mengingat kematian kita. Kalau sudah dikatakan roh atau jiwa ini tidak mati dan kembali kepada Allah, jika di dalam dunia ini masih gelap, belum bisa bertemu kepada Allah, belum bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa bayangkan sendiri setelah kematian jasad ini. Ini sudah bisa digambarkan di alam dunia ini. Siapa yang tidak mau bertemu atau mengingkari pertemuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sebelum kematian jasad ini, ya pasti nanti akan mengalami kegelapan. Kegelapannya seperti apa? Ya, kalau secara syariat, ya itulah dimasukkannya alam barzah. Kalau setelah kiamat, habisnya dunia ini, ya secara syariat dimasukkan ke neraka. Tetapi kalau di dunia ini sudah roh ini sadar pengen bertemu dan sudah ketemu, sudah melihat, itu malah yang mengalami namanya ketenangan jiwa. Atau kalau secara syariat bisa dikatakan masuk surga tanpa beri hisab. Gimana kita tidak dihisab? Sudah saya katakan, kita sebagai manusia yang seharusnya tidak wujud mengaku-ngaku wujud, yang seharusnya tidak bisa ngomong ngaku-ngaku bisa ngomong, yang seharusnya tidak punya apa-apa mengaku punya apa-apa dan segala-galanya. Nah, itulah yang akan dihisab. Dihisab pertanggungjawabanmu selama di dunia ini seperti apa, rohanimu nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Itulah saudara-saudaraku.
Yang kekal adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut untuk mempermudah yaitu hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu. Nah, itu yang ketiga, yaitu baqo. Yang keempat, mukhalafatul lil khawatisi, berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah itu tidak bisa engkau serupakan. Allah itu tidak bisa engkau bayangkan berbentuk apa. Yang tadi sudah saya katakan di depan tadi. Berbeda dengan makhluknya. Kita lahir walaupun saudara kembar, keluarnya bareng, jamnya bareng, wajahnya sama, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sama, tetapi pasti ada yang berbeda. Itu yang dimaksud mukhalafatul lil khawatisi, bahwa Allah itu memperlihatkan bahwasanya berbeda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Seperti anak kecil. Anak kecil ini baru lahir, umur 1 tahun. Kalau belum waktunya berdiri, engkau berdirikan engkau paksa, ya nggak bisa. Ya, seperti itu contohnya saja sebagai kita manusia. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan siapapun. Karena Allah sifatnya, wajibnya Allah itu berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Mas, kalau gitu bagaimana dengan malaikat pencabut nyawa Israfil itu? Israel itu? Lah nggak ada, Mas. Ya. Secara syariat kita memang diajarkan rukun iman, itu adanya malaikat. Iman kepada malaikat. Terus sekarang begini pertanyaannya. Apakah di dalam diri malaikat itu tidak ada hidup atau tidak ada Allah? Tanpa adanya Allah di dalam diri malaikat, tidak mungkin bisa mencabut nyawa. Karena malaikat itu sama seperti kita. Sebetulnya malaikat itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Tanpa adanya hidup di dalam diri malaikat, yaitu tanpanya adanya Allah. Itu siapa yang bisa memahami? Yang bisa memahami adalah seorang ahli suhud. Yang tidak bisa memahami siapa? Yang tidak bisa memahami kita sebut ahli hijab. Yang apa-apa menggunakan akal, yang apa-apa menggunakan mata kepala ini. Padahal letaknya rohani itu adanya di jiwa kita, di dalam hati kita, bukan di akal, bukan di mata ini, tapi di hati kita. Makanya kita harus paham dengan itu. Jangan ngikut saja. Orang lain salah masuk jurang, kita masuk jurang. Kalau orang syariat, kalau orang ahli hijab, bisa saya katakan, bukti mereka bilang begini, bukti adanya alam ini membuktikan adanya Allah. Sekali lagi, bukti adanya alam semesta ini membuktikan adanya Allah. Tapi kenapa Allah dianggapnya samar atau gaib? Tetapi kalau untuk ahli suhud, ketidakadanya alam ini itu baru bukti bahwa adanya Allah. Nah, itu perbedaannya. Anda harus menyadari dan menyadari.
bisa dikatakan sifat wajibnya Allah harus ada. Kita juga harusnya mengimani kita ini sebetulnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah Maha Esa, yaitu kita mengesakan Allah. Tidak ada di alam semesta ini, mulai dari jagat barat sampai jagat timur, dari langit sampai dengan bumi, itu tanpanya adanya Allah yang menggerakkan. Tidak ada hanya Allah yang berkuasa di situ. Semuanya tidak jalan. Karena semua yang berkuasa, semua yang berkehendak, semuanya yang wujud, semua yang berperan, itu hanyalah Allah. Itulah yang namanya tauhid ilahiyah. Kulhu Allahu ahad. Bahwa Allah itu esa. Nah, itu yang dikatakan wahdaniyah. Antara hidam, bakok, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah itu termasuk salbiyah, digolongkan salbiyah. Salbiyah itu apa? Menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang layak ya hanya Allah. Kenapa selama ini kita rebut? Yang berikutnya, kodrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, mendengar ini, melihat ini, kalam ini, itu tergolong dari sifat ma'ani. Nah, kalau kita diwujudkan dalam diri kita, ya pelakunya ini, laku kita ini, sebagai bentuk ilmu. Contoh saja ilmu. Yang berilmu itu kan seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa alim itu seharusnya Allah saja. Yang merasa saya punya pangkat, yang saya merasa punya kedudukan, itu seharusnya Allah. Tapi kenapa kita merasa alim? Tapi kenapa kita merasa bisa? Apakah itu tidak bisa dikatakan syirik? Menyekutukan Allah. Karena apa? Kita ini selama ini merebut sifat wajibnya Allah. Saudara-saudaraku, mari kita renungi hati kita. Makanya sebelum tadi saya sampaikan, yang merasa-merasa segalanya hamba, tolong lepaskan, tolong turunkan, kosongkan gelas. Tujuannya ini supaya tidak berpikir dengan akal, tapi berpikir dengan hati. Karena sifat rohani itu adanya di hati, bukan di akal. Nah, itu saudara-saudaraku. Sampai dari qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu adalah sifat daripada kelakuannya. Kelakuannya siapa yang terlihat di dalam diri kita ini. Itu sebetulnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai itu semuanya. Itulah saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun kita berada, khususnya untuk keluarga besar persaudaraan Setia Trate. Dari sifat wajib 20 itu tadi, mari kita renungkan sama-sama. Mari kita telaah sama-sama. Jangan menggunakan akal ini, tapi gunakanlah hati. Supaya apa? Supaya bisa menjadi hati bersinar, ini sebetul-betulnya bersinar. Kalau diri kita sifat basariyah ini nafsiyah, kalau masih mengaku dirinya hamba, kalau masih mengaku dirinya segala-galanya yang bisa, tanpanya ada hidup di dalam dirimu atau di luar dirimu, dan kita masih dikuasai sifat basariyah, mau alim seperti apa, itu masih ada unsur riya pasti.
tidak mungkin dikatakan hati bersinar. Bohong itu kalau dikatakan hati bersinar. Karena apa? Semuanya masih mengakui dirinya ini saya, segala-galanya ini hamba. Tidak bisa hati bersinar. Sampai ini otak, rambut sampai merotoli, sampai mati kita. Tidak mungkin bersinar kalau kita tidak paham dengan hati kita ini siapa. Itulah. Tapi ya kita tidak heran. Di dunia ini diciptakan dua golongan, yaitu ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada baik, ada buruk. Begitu pula di dalam kita ada yang dikatakan ada ahli hijab, ahli suhud, yaitu wajar. Karena memang semuanya itu tidak lepas daripada hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah kepada siapa? Hidayah yang dimana hamba itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki ini siapa? Yang dikehendaki ini adalah bagi orang-orang yang mau mendengarkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jalur rohani. Kita jangan sampai mencontoh Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka itu orang-orang pintar. Mereka itu orang-orang yang punya jamaah banyak. Tapi tidak mau mengikuti secara rohaninya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dianggap gila alias dianggap gendeng. Nah, ujung-ujungnya mereka merasa semuanya bisa. Nah, itulah yang namanya diberikan hidayah. Ya. Siapa yang tidak diberikan hidayah? Ya, orang-orang yang mengabaikan pelajaran seperti ini, pengetahuan seperti ini. Karena pelajaran seperti ini, kerohanian seperti ini dianggap angan lalu. Wah, ini kamu anak kemarin sore. Kamu ini tidak mengerti Al-Quran. Kamu ini tidak hafal hadis. Sanadmu nggak bener. Ya pasti orang-orang yang menolak seperti ini, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Janganlah mencontoh seperti mereka, saudara-saudaraku. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi semuanya bisa dipahami, semuanya bisa dimengerti. Nah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya manusia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalinya seperti apa? Ya kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang bisa tahu akan segala sesuatu itu, bagaimana tentang kerohanian ini. Nah, caranya bagaimana Mas untuk membersihkan hati? Caranya bagaimana Mas untuk melakukan seperti itu? Ya kita harus berzikir, uzlah atau kholwat. Nah, kalau di dalam organisasi ada semedi, ada meditasi. Kalau secara kasar ya itu kita bertapa. Ya, bertapa itu ada dua kelompok. Bisa bertapa di dalam sepi, bisa bertapa di dalam keramaian. Itu disebut kholwat atau meditasi. Dengan cara pernapasan. Pernapasan itu apa? Ya berzikir. Mengimani yaitu keluar napasnya masuk ini adalah Allahu, Allahu, Allah. Itu tidak disebut, tidak seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Kalau kita seperti itu masih iman kita masih seperti itu terus, apa yang diucapkan walaupun ribuan kali yang terjadi apa? Pusing. Kepala pusing, tidak pernah musyahadah, tidak pernah bisa mengerti tentang kerohanian ini. Lakukanlah zikir sirul asror. Nah, sirul asror itu zikir yang tidak diucap, sudah zikir sudah tidak berlafaz, tapi zikir yang dirasakan di dalam hati, diimani bahwa yang berperan di dalam dirimu dan di luar dirimu adalah hidup atau yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
dirasakan, diimani. Ya, seperti halnya begini, saya pengen minum kopi. Ya kalau minum kopi ini hanya dilihat saja gimana rasanya kopi itu. Ya harus diminum, dipraktekkan, diminum. Baru tahu rasanya kopi. Seperti listrik. Bentuknya listrik itu seperti apa? Ya bukan cahaya, bukan lampu itu. Tapi kalau untuk merasakan listrik itu seperti apa, ya pegang kabelnya, setrumnya ada itu pegang. Bagaimana rasanya setrum, rasanya bagaimana? Ya, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diungkapkan. Gimana mas rasanya setrum? Ya begitu rasanya. Yang seharusnya tidak bisa engkau gambarkan oleh sesuatu apapun. Nah, itu yang dimaksud iman. Nah, lakukanlah zikir sirul asrol. Zikir sirul asrol seperti apa? Yang kemarin saya sudah ajarkan video saya sebelumnya. Di zikir rasa. Caranya seperti itu. Lakukan, dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, terus diimani. Tapi jangan heran, nanti kalau dalam uzlah atau kholwat atau meditasi, nanti bisa jadi Allah memperjalankan di alam mukasafah. Nah, alam mukasafah itu alamnya jabarut, alamnya malakut, alamnya lahut. Nah, di situ kebanyakan saudara-saudara kita terjebak di situ, mempercayai, mengimani kalau sudah ketemu malaikat sudah hebat, kalau sudah ketemu jin itu. Nah, itu yang yang dipelajari rata-rata di situ. Tapi itu bukan tujuan, itu alam musahadah. Itu alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudaraku, rahimakumullah dimanapun berada, sebelum saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya katakan tadi, itu dijadikan sebagai pelajaran. Jangan di akal-akal sini, tapi renungi dalam hati ini, dalam diri ini. Ya, bahwasanya tanpa adanya Allah, tanpa adanya perannya Allah yang ada di dalam diri kita atau di luar diri kita, ya kita tidak berarti apa-apa. Artinya la haula wala quwata illa billah. Tanpa ada pertolongannya Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disitulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan kami mohon maaf untuk semuanya jika memang ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang mungkin kasar atau mungkin kelihatan tegas, itu semata-mata kita atau saya mencintai saudara-saudara semuanya, di mana agar supaya rohaninya itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini zaman sudah akhir zaman sudah mendekati kiamat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukalah selebar-lebarnya kepada seluruh umat, karena ini zaman sudah mau akhir. Tidak ada kesempatan lagi nanti tidak ada. Jangan memikirkan jasmani untuk membesarkan perut atau duniawiah, jangan. Tapi ingatlah, kembalilah kepada rohani kita kembali. Allah menyatakan seperti itu. Bukalah sekarang, karena dunia sudah mau kiamat. Mudah-mudahan semuanya menyadari, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat dan taufiknya, agar pelajaran tentang kerohanian ini direnungi, dihayati, diamalkan setiap perilaku kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.